Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya Sabrina Balda dengan rekan saya Lydia Francisca dan Elka Karolin ingin menjelaskan secara singkat mengenai money politik yang kerap terjadi di setiap pesta demokrasi. Selanjutnya mengenai money politik akan dijelaskan oleh Saudari Lydia Francisca. Baik, terima kasih ya Sabrina. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai identifikasi politik uang. Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Dalam konteks pemilu, politik uang ini dapat terjadi karena adanya membeli suara dan memilih pihak tertentu. Praktik ini dapat terjadi di beberapa tahapan pemilu, bisa pada saat kampanye, lalu pada masa terlarang kampanye, yakni saat masa tenang pemilu, dan pada hari pemungutan suara. Politik uang bisa dilakukan oleh pelaksana kampanye, peserta pemilu, tim pemilu yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang kepada sekelompok masyarakat. Tentunya pihak yang berdampak dengan adanya politik uang adalah masyarakat. Karena dengan adanya salah memilih akan menciptakan manajemen pemerintahan yang korup dan juga akan memperburuk paradigma bangsa. Kemudian politik uang bentuknya beraneka ragam, baik berupa pemberian uang atau barang maupun janji kepada para pemilih, jika memberikan pilihan atau suaranya kepada calon tertentu. Politik uang bisa terjadi karena memiliki tujuan tertentu, seperti bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit analisis dari politik uang. Nah, analisis dari politik uang yang malah terjadi ini yang pertama, merusak demokrasi dan juga kedaulatan rakyat. Jadi politik uang memperdagangkan hak pilih warga negara dan menghalangi terwujudnya kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat jadi tidak lagi memilih berdasarkan hati nurani, melainkan karena iming-iming uang. Hal ini tuh merusak sendi-sendi demokrasi. Kedua, menghasilkan pejabat yang tidak kredibel. Jadi politikus atau caleg yang menang karena politik uang ini pada umumnya memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang rendah. Hasilnya adalah pejabat yang tidak kompeten dan korup. Ketiga, tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan yang terakhir, melemahkan sistem demokrasi. Jadi maraknya politik uang ini berpotensi sangat merugikan dan juga melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Rakyat tidak lagi rasional dalam memilih dan cenderung pragmatis. Selanjutnya ada sanksi bagi pelaku politik uang. Pelaku jika melakukan politik uang pada masa kampanye akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dengan denda sebanyak 24 juta. Sementara jika politik uang dilakukan pada masa tenang pemilu, maka akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda paling banyak 48 juta. Terakhir, jika terbukti melakukan politik pada saat hari pemungutan suara, maka akan didenda paling banyak 36 juta dengan penjara paling lama 3 tahun. Oleh karena itu, kita perlu nih adanya edukasi agar kita lebih cermat dalam berpolitik. Hal ini akan dipaparkan oleh Saudari Karolin. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan edukasi-edukasi yang akan diterapkan kepada masyarakat kita. Yang pertama, pahami pentingnya integrasi politik. Yang kedua, ajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang berkualitas. Yang ketiga, dorong partisipasi pemilih yang informatif. Yang keempat, promosikan kampanye yang bersih. Yang kelima, libatkan diri dalam pendidikan politik. Yang keenam, adakan forum diskusi dan pelatihan. Yang ketujuh, bangun kesadaran hukum. Yang kedelapan, gunakan media sosial untuk edukasi. Yang kesembilan, dukung reformasi politik. Lalu yang terakhir, jadilah contoh yang baik. Baik, terima kasih Saudari Karolin. Sebelum mengakhiri presentasi ini, ada jargon yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu Politik uang. Demokrasi rusak. sekian, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.